dipermasalahkan ini apa? Apa? Saya bingung juga apa yang dimasalahin. Dibilang bahwa Paula mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Apa? Kekerasan dalam rumah tangga apa? Dikasih uang 880 juta, 100 juta, sekian rupiah itu, termasuk itu. Apakah dibayarin rumahnya yang 1,2 miliar itu termasuk kekerasan ekonomi? Itu, seperti itu. Dan bukan hanya itu, dia bicara juga, Baim kadang bicaranya kasar. Yang bagaimana kasarnya? Yang halus itu bagaimana, yang kasar bagaimana? Terus oktavnya berapa? Nadanya harus berapa? Ada aturannya nggak nadanya? Seperti apa? Misalnya kalau harus bicara itu harus nadanya sekian, kayak orang nyanyi gitu ya. Apa ada aturannya coba? Kalau ada aturannya saya minta. Yang terpenting begini, yang selalu berbicara ini satu kali pun tidak pernah ikut sidang. Ya. Jadi dia tidak pernah tahu apa yang terjadi di persidangan. Di dalam persidangan itu, kalau dia nggak punya putusan, saya kasih putusannya. Baca halaman 113. Secara tegas dinyatakan tidak terbukti ada KDRT baik fisik maupun psikis. Dah, itu adalah pertimbangan hakim. Itulah yang sah dan itulah yang harus kita hormati. Kalau tidak pernah, saya anggap ini adalah orang yang lagi halu. Jadi lagi halusinasi, seakan-akan terjadi sesuatu kesana kemari, kasihan nantinya. Baca putusan, kalau nggak punya saya kasih putusannya. Kalau tidak tahu pasal berapa, halaman berapa, halaman 113 itu terkait dengan KDRT yang sudah diputuskan, dipertimbangkan tidak terbukti ada KDRT karena tidak ada KDRT secara psikis maupun fisik. Itu 113, nggak punya saya kasih. Nanti saya fotokopi, insya Allah besok saya fotokopin yang banyak supaya tidak lagi halu. Kasihan kalau sudah halu seperti ini, nggak pernah ikut sidang, nggak pernah tahu apa yang terjadi di persidangan. Persidangan itu dimulai terdaftar di Oktober. Ya, seingat saya tanggal 7 kalau nggak salah, saya lupa. Kalau lupa yang jelas Oktober dan diputus tanggal 16 April. Bayangin berapa bulan, satu kali pun nggak pernah ikut sidang, nggak pernah tahu apa yang terjadi di persidangan. Tiba-tiba halu, ada terjadi sesuatu. Apalagi, ada lagi yang lebih aneh lagi. Kekerasan ekonomi. Nah itu saya minta tolong kalau memang misalnya belum ada itu diatur di Undang-Undang KDRT, mungkin usulkan ke Badan Legislatif di DPR supaya diatur adanya kekerasan ekonomi. Ya, baca Undang-Undang KDRT. Kalau belum punya undang-undang saya kasih undang-undangnya. Itu aja. Bang, ini apakah menjadi salah satu pembelaan sebenarnya nggak sih Bang untuk dirinya Bang? Belan gimana? Yang jelas terbukti istri durhaka. Apalagi yang mau dipersoalkan? Apa yang harus dibela diri? Anda itu terbukti istri durhaka. Anda itu terbukti berduaan di kamar. Anda terbukti membohongin suami. Ya, bilang dia di mall sendirian tapi berduaan dengan apapun, tidak boleh Anda membohongi suami Anda. Makanya dikategorikan sebagai istri durhaka, istri pembohong, istri yang membohongin suami. Itulah sebetulnya yang itu menjadi pertimbangan dan itu ada di dalam putusan halaman 100 sampai 106 kalau nggak salah. Itu ada semua lengkap kok ya. Bang, selain itu juga kemarin sempat dibuka nih Bang, maksud dari dia membuka keburukan atau bobroknya dari Baim Wong. Apa yang bobrok seperti apa contohnya? Dia katakan di situ bahwa menyinggung soal beredarnya rekaman nih Pak, yang tanpa persetujuan Paula. Tidak pernah ikut sidang, tidak pernah tahu apa yang terjadi di persidangan, maka saya katakan lagi halu. Jadi terjadi halusinasi sekarang. Di dalam persidangan itu sudah diverifikasi rekaman itu. Rekaman itu diverifikasi. Ini rekaman dari siapa? Ini suara saya. Bagaimana caranya dapat ada percakapan, kok bisa tahu percakapan WhatsApp? Karena satu sama lain memegang HP. Jadi HP-nya termohon bisa dibuka oleh pemohon, HP pemohon bisa dibuka oleh termohon. Satu sama lain ada keterbukaan sehingga mereka bisa membuka HP. Sehingga HP-nya itu diginiin, di screenshot. Percakapannya terbuka semua. Di situ ada sayang, ada kangen, ada segala macam. Kalau istri yang benar tidak mungkin melakukan hal-hal tersebut. Kalau istri itu istri yang soleha, tidak berduaan di kamar dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya. Selain itu juga kan kemarin dia melakukan banding itu bukan hanya semata-mata untuk anak ini Bang, tapi dia mengaku bahwa hasil kerja ini melainkan lebih pada upaya menjaga harkat, martabat dan reputasi sang
Apakah seorang yang di kamar berduaan dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya itu istri yang soleha? Pertanyaan saya seperti itu. Apakah seorang laki-laki yang di kamar berduaan ada kedapatan ya dengan ART, terus juga dia kedapatan dengan temannya ada di mall tanpa sepengetahuan dan sebagainya, melakukan percakapan dengan sayang dan kangen, apakah itu istri yang soleha? Tunjukkan saya di mana dasar hukumnya. Tunjukkan. Silakan membela diri, tapi membela diri itu yang benar. Kalau udah terbukti Anda istri yang durhaka, terus mau diapain? Istri durhaka itu beda dengan persoalan lain. Jadi yang selama ini orang yang tidak paham sama sekali dengan persoalan hukum Islam, nggak usah ikut-ikut. Hormati hukum Islam yang lagi diterapkan di dalam perkara ini, yang diterapkan oleh pengadilan agama, seperti itu. Kalau Anda tidak paham hukum Islam, mohon maaf, Anda minggir dulu lah, ya. Ntar ada tempatnya nanti persoalan-persoalan yang tidak ada kaitannya dengan syariat. Anda boleh berkomentar, bebas. Tapi kalau sudah terkait dengan syariat Islam, hormatinlah syariat Islam agama saya. Ya, itu diatur di dalam kompilasi hukum Islam, diatur dalam Al-Quran. Ada beberapa pendapat-pendapat ulama yang menyatakan secara tegas, nusus itu adalah istri yang durhaka kepada suami. Bagaimana cara durhakanya? Dia membelakangi suaminya, dia berbohong kepada suaminya, dia berduaan di kamar dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya. Itu ada semua, dan itu ada di halaman 104 seingat saya sampai 106. Ada itu jadi kalau nggak punya putusannya saya kasih. Gampang aja saya. Kalau saya sih bicara dengan data. Yang nggak memperburuk juga ya Bang ya? Bukan. Silakan Anda membela diri, tapi ini persoalan udah terbukti. Gitu loh ya, terbukti di dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan ada berduaan di kamar. Hukum Islam tidak boleh seseorang yang bukan muhrimnya di kamar berduaan, itu nggak boleh. Selain di banding, Abang juga banding kan? Ya, kami banding karena memang diminta oleh Baim sebagai bentuk hak ya, karena di dalam aturannya di Undang-Undang 14 kalau nggak salah tahun 1985, kalau saya salah mohon maaf, Undang-Undang Mahkamah Agung yang lebih gampang. Undang-Undang Mahkamah Agung itu dalam pasal 43 itu mengatur apabila seseorang baru bisa mengajukan upaya hukum kasasi apabila dia telah melakukan upaya hukum sebelumnya. Nah, itu adalah syarat mutlak. Jadi ini hanya prepare aja untuk jaga diri saja sebetulnya. Nah, itu aja. Jadi memang ada aturan, kalau seseorang tidak banding maka dia tidak bisa ada upaya hukum kasasi. Jadi hak ini tidak boleh saya lalaikan. Harus saya berikan, harus saya beritahukan kepada klien bahwa Anda punya hak dan itu kita ajukan haknya seperti itu. Ada berapa poin sih Bang yang diajukan? Banyak, saya ada sekitar 36 halaman seingat saya, memori banding. Yang salah satunya itu untuk keselamatan anak. Cukup sampai di situ kalimat saya, Anda bisa terjemahkan sendiri. Oke. Bang, lalu bagaimana Bang melihat dia menyambangi satu-satu? Nggak apa-apa kalau ada instansi lain, masih banyak kan, ada instansi, beberapa instansi lagi, kalau belum disambangi, sambangi lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau memang mau jalan-jalan, nggak ada yang melarang kok. Tapi satu hal yang saya sampaikan, Komisi Yudisial terkait dengan etika profesi, ya. Terus terkait dengan hal-hal yang terkait dengan keberatan adanya putusan, itu upaya hukumnya adalah banding. Jadi nggak ada relevansinya kalau kita kesana, tapi itu hak kok ya, nggak ada masalah kok. Orang lagi ingin jalan-jalan kan nggak boleh dilarang seperti itu. Oke. Bang, bagaimana nih Bang tanggapan ini Bang ketika tiga hakim yang kemarin mengikuti dan memutus proses perceraian kemarin sudah akhirnya dipanggil ke Komisi Yudisial? Saya tidak pernah mendengar itu. Anda tanyakan langsung ke Komisi Yudisial. Jadi jangan sampai Anda juga kemakan hoak. Ya. Yang saya tahu tidak pernah ada pemeriksaan apa-apa. Berarti sejauh ini memang sudah pada rulesnya hakim-hakim tersebut? Sangat. Bukan lagi pada sangat. Tidak tahu, mau tahu peraturannya? Peraturan nomor 144 tahun 2007. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang informasi disampaikan kepada publik pada saat ada proses hukum yang
lagi menjadi opini masyarakat. Seperti itu boleh disampaikan. Terus salahnya di mana? Yang menyampaikan humas. Majelis hakim itu kan yang memutus. Majelis hakim nggak pernah menyampaikan apa-apa.